Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi dari sistem kardiovaskular. Langsung saja, apa sih itu sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular merupakan sistem transportasi tubuh atau sistem peredaran darah. Sistem kardiovaskular merupakan proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan tubuh, sekaligus mengambil zat yang sudah tidak diperlukan tubuh untuk dikeluarkan. Adapun fungsi dari sistem kardiovaskular, secara umum ada 3 fungsi utama, yaitu sebagai transportasi, kedua proteksi, ketiga regulasi. Transportasi yaitu untuk berperan mentransportasikan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida maupun sampah hasil metabolisme. Sedangkan proteksi yaitu berperan dalam sistem imun dan regulasi pertahanan keseimbangan kondisi tubuh. Adapun komponen dari sistem kardiovaskular yaitu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah atau komponen darah. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ pemompa yang besar berupa otot berbentuk kerucut, berongga dengan basisnya di atas dan puncaknya di bawah. Adapun ukurannya sebesar kepalan tangan dengan berat sekitar 250-350 gram, di mana jantung ini terletak di dalam rongga toraks di antara dua paru-paru agak miring ke kiri. Jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium kanan yaitu sebagai penampung reservoir darah yang rendah oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior dan dari jantung melalui sinus koronari. Atrium kiri yaitu menerima darah yang kaya akan oksigen dari kedua paru melalui 4 buah vena pulmonalis. Ventrikel kanan yaitu menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventrikel kiri yaitu menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Jantung terdiri dari 4 katup, yaitu katup atrioventricularis, katup seminuralis, katup aorta, dan katup pulmonalis. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah yang berbentuk tabung otot elastis seperti pipa yang dimana berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lainnya ataupun sebaliknya. Pembuluh darah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Adapun cara kerja dari pembuluh darah, yang pertama yaitu darah dari vena cava superior dan vena cava inferior, darah masuk ke atrium kanan dan mengalir ke ventrikel kanan melalui katup tricus vidalis. Dari ventrikel kanan, darah masuk ke arteri pulmonalis melalui katup semilunalis. Pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, darah masuk ke paru-paru dan terjadi oksigenesis dalam paru-paru, yaitu pertukaran antara CO2 dan O2. Dari paru-paru, darah mengalir ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Dari atrium kiri, darah mengalir ke ventrikel kiri melalui katup vicus vidalis. Dari ventrikel kiri, darah akan masuk ke otak, yaitu melalui katup seminuralis aorta. Darah dari aorta mengalir ke arteri, dari arteri ke arteriola, lalu mengalir ke kapiler. Dari kapiler mengalir ke organ. Di organ terjadi proses metabolisme tubuh, yaitu penarikan O2 menjadi CO2. Setelah menjadi CO2, darah kembali lagi mengalir ke venula, lalu mengalir ke vena dan kembali lagi ke jantung. Siklus tersebut akan terus berputar seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya yaitu komponen darah. Komponen darah merupakan salah satu bagian terpenting dari sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular, yang dimana berfungsi sebagai pembawa nutrisi, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya ke dalam tubuh. Dalam darah manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada plasma darah,
yang kedua sel darah merah atau eritrosit, yang ketiga sel darah putih atau leukosit, dan keempat keping darah atau trombosit.